Dan kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Seperti yang kalian ketahui bahwa energi itu sangat dibutuhkan. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, kali ini fokus kita tentang energi listrik. Jadi coba perhatikan kemari. Jadi energi itu biasa juga disebut dengan kerja. Karena itu energi listrik bisa juga disimbolkan W. W itu kerja. Ya. Nah, apa rumusnya energi listrik? Cukup mudah untuk kita selalu ingat. Ya. Energi listrik itu bisa ditulis V T. Ya. Jadi kalau mau berenergi harus fit. Ya. V kali I kali T. Ya. Cuma harus diketahui bahwa apa itu P? P itu adalah tegangan atau beda potensial. I itu adalah kuat arus. T itu adalah lamanya atau waktu. Dan W itu adalah energi listrik. Ya. Jadi W sama dengan P kali I kali T. Ya. Karena P itu sama dengan I kali R. Berarti kalau begitu energi listrik bisa juga dituliskan P itu kita ganti dengan I kali R. I kali R, ya, dikali lagi dengan I kali T. Jadi energi listrik bisa dituliskan irit. Jadi memang kita harus selalu irit dalam hal energi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita boros energi, maka khususnya energi listrik, kita akan membayar lebih banyak ke PLN. Ya. Ingat, apa yang kita bayar di PLN itu adalah energi. Ya, biasanya dalam satuan kWh, kilowatt jam. Ya. Jadi berapa itu kalau 1 kWh? Ya, 1 kWh itu sama dengan 1000 watt kali 1 jam, 3600 detik, atau ya, 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Ya, itu 1 kWh. Jadi saya kira anak-anakku cukup mudah ya untuk mengingat-ingat ini, menghafal rumus ini. Jadi energi listrik itu fit. Ingat, harus fit. Kemudian energi harus selalu diirit. Jadi W sama dengan I kali R kali I kali T. I itu kuat arus, R itu adalah hambatan, kemudian T itu adalah waktu. Ya. Kemudian selanjutnya tentang daya. Ya, daya. Ya. Daya listrik. Ya. Jadi, daya itu menurut definisinya, daya itu adalah usaha atau energi yang bisa dilakukan per satuan waktu. Ya, usaha per waktu. Jadi orang yang tidak mampu melakukan usaha sama sekali dalam satuan waktu tertentu, itu namanya orang itu sudah tidak berdaya. Ya. Nah, sekarang W per T berarti dari persamaan di atas, ya, misalnya ini seperti V kali I kali T dibagi dengan T, ya, berarti sisa V kali I. Ya. Daya. Jadi daya itu sama dengan V kali I. Nah, kemudian pokoknya dihilangkan T-nya. Daya itu bisa I kali R kali I. Jadi iri. Ya. Jangan terlalu banyak iri. Ya, jangan sampai kalau terlalu banyak iri nanti kita tidak berdaya. Ya. Kemudian ingat, ya, I itu kan sama dengan P per R. Ya. Jadi daya juga bisa ditulis ya, menjadi P kali P per R, berarti P pangkat 2 per R. Ya, jadi ini semua adalah rumus daya. Ya. Apa satuannya daya? Daya itu satuannya adalah watt. Ya. Nah, sekarang, ya,
Kalau misalnya ini contoh kasus ya, misalnya ada perubahan tegangan lampu ya, lampu PLN, maka secara otomatis daya juga itu akan turun ya. R sama dengan P pangkat 2 per P ya. Atau P itu kan sama dengan P pangkat 2 per R. Jadi, kalau begitu ya, akan muncul persamaan daya sesudah perubahan itu sama dengan tegangan sesudah perubahan dibagi dengan tegangan mula-mula. Ini semua berpangkat 2 dikali dengan daya mula-mula. Sebagai contoh soal, coba perhatikan ya, contoh ya. Misalnya ada sebuah lampu ya. Lampu itu spesifikasinya 220 volt, misalnya 25 watt. Artinya apa? Kalau lampu ini dipasang pada tegangan 220 volt, maka dayanya itu akan normal 25 watt. Tapi bagaimana misalnya kalau lampu ini ya dipasang pada tegangan, katakanlah tegangan PLN menurun menjadi 176 volt. Ya, 176 volt. Nah, berapa dayanya? Ya. Nah, tentunya bisa juga kita amati di rumah kita. Kalau tiba-tiba tegangan lampu menurun, maka lampu juga akan menjadi redup atau dayanya berkurang. Nah, sekarang dari contoh soal ini bisa kita selesaikan. Daya yang dihasilkan kalau tegangannya turun dari 220 volt menjadi 176 volt adalah P2 sama dengan P2 per P1 ini berpangkat 2 dikali dengan P1 ya. Berapa dayanya? Setelah menurun 176 per 220 berpangkat 2 dikali dengan 25 watt ya, 25 watt. Nah, ini kalau kita selesaikan ini ya, harus kita cermati itu 176 kalau saya pangkat 2 kan bagaimana ya? Bisa enggak kita selesaikan dalam waktu tertentu ya. Mungkin lama, jadi tentunya harus kita akal-akali. Oh, itu 220 itu tidak lain sama dengan 22 kali 10. 176 ya, itu sama dengan 22 kali 8 ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan 8 per 10 berpangkat 2 kali 25 ya. Ini juga masih bisa disederhanakan, berarti 4 per 5 pangkat 2 kali 25 berarti 16 per 25 kali 25 berarti sama dengan 16 watt. Jadi kalau spesifikasinya 220, 25 watt dipasang pada tegangan 176 volt saja, maka dayanya itu bukan lagi 25 watt, melainkan hanya 16 watt. Jadi saya kira demikianlah pembahasannya. Jangan lupa untuk selalu banyak berlatih dan berlatihlah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.